hari ini kita akan membahas tentang wujubul qiyam. Jadi arkanus sholat, rukun sholat itu ada 17 kalau dicampur dengan tumaninah. Nah, yang pertama saya sebut al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Jadi rukun sholat itu yang pertama adalah berdiri. Kalau yang nggak berdiri nggak sah kalau dia mampu. Jadi selama dia mampu berdiri, maka rukun. Alhamdulillah. Ini mampu yang haji, ya Allah. Sudah dapat ibadah haji, dapat es krim, dapat roti, ya. Kita biarkan lewat dulu. Ya, kita fokuskan bukan pada es krimnya ya. Fokuskan ke ngajinya, meskipun sambil makan tapi tetap fokus. Jadi pertama, rukun pertama sholat itu adalah berdiri. Rukun pertama sholat itulah berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau sholat wajib, ya, yang isya, subuh, zuhur, asar, maghrib wajib, kok sholatnya nggak berdiri selama dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Karena ini rukun pertama sebelum yang lain. Jadi maka kemudian, ini saya bacakan iktibarnya ya, karena di dalam biar dapat barokah penulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyamu fil faraid fardun bi isma'il muslimin. La tasihhu shalat ma'al qadir ilaihi illa bihi. Berdiri ketika sholat itu adalah, ya, berdiri di sholat fardu itu adalah rukun berdasarkan isma kaum muslimin. Jadi sholli ka qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa ala junubin. Jadi disuruh kita sholat berdiri, kalau nggak sanggup duduk, kalau nggak sanggup lagi tidur. Jadi untuk sholat fardu, sekali lagi untuk sholat fardu itu wajib. Nah, sekarang bagaimana kemudian orang mampu berdiri tapi nggak berdiri? Menurut fikih itu hukumnya tidak sah. Orang boleh sholat duduk kalau berdirinya tidak mampu. Jadi orang itu duduk dari awal Allah Akbar. Maksudnya ada kursi-kursi maksudnya. Nah, jadi kalau bisa berdiri dulu, baru nanti diskonnya pas nggak bisa ruku, nggak bisa pas sujud, nggak bisa, ini baru hukumnya dibolehkan. Maka ini perlu diperhatikan karena wajib. Maka kalaupun dia mengalami kendala ketika mau sujud, nggak bisa, berarti kalau bisa berdiri ya Allah Akbar, lalu kemudian kita ruku, lalu kemudian itidal, baru duduk, harus sujud. Itu caranya begitu. Iya Pak, ada sih, bisa depan dari baru datang bonjol, nggak udah bonjol baik. Ya, ada nanti model duduknya. Ketika kita duduk, paling afdol model duduknya adalah duduk iftirash, duduk ketika tahiyat awal. Kalau misalkan mau duduk, dan bukan selonjor. Kalau bisa duduk ya, kalau bisa duduk, jadi bukan selonjor ketika ini begini, harus begini. Iftirash. Kagak bisa begitunya dia. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak masalah. Berdiri saya. Baru datang bonjol ya kayak akik. Makanya kalau bisa, kalau
Ya kalau dia bisa jalan kan berarti bisa berdiri. Iya, jadi mah jalan Dari baru sholat, Nah, kalau ini pentingnya ngaji itu ya, duduk. Jadi kalau bisa berdiri, bawa kursi saja. Maka sering di masjid disediakan kursi. Itu maksudnya berdiri dulu, baru ruku ya. Setelah ruku baru kemudian i'tidal, baru duduk, kemudian sujud. Karena dia punya problem ketika dari duduk berdiri, misalkan gini, Allah Akbar, bingung nih, mau sujud gimana, mau ikir, kan musik-musik. Nanti taunya kadang, kan begitu. Ini yang menjadikan dia menjalankan rukunnya terganggu khususnya karena mikir, bingung kalau mau sujud gimana. Makanya kemudian dia boleh duduk. Belum akhirnya ketika berdiri udah bingung, gimana? Bingung. Udah begitu. Lagi juga kayak begitu. Maka dalam posisi seperti itu bagusnya dia Allah sampai sini saja. Baru kemudian sujudnya begini. Ya itu rukun. Sekali lagi al-qiyam ma'al-qudroh itu rukun. Nah, bagaimana model berdirinya yang sempurna? Yang jelas model berdiri yang sempurna ya tegak begini. Bagaimana orang yang punya penyakit kejepit saraf kejepit? Kan begini saraf kejepit. Allah. Ini kalau misalkan dia hitung masih bisa tegak, lalu begini kok menempel bisa menjangkau lutut, maka dianggap sama dengan ruku. Maka berdirinya tidak sah. Ya misalkan ibu punya saraf kejepit, kadang enaknya kalau begini, tapi sebenarnya dia masih bisa begini. Lalu karena ngambil enaknya lalu begini, Allah. Tapi kalau diukur masih bisa menjangkau lutut, itu berarti dekat dengan ruku, maka berdirinya tidak disebut sebagai berdiri tegak. Ya. Jadi upayakan namanya al-qiyam itu namanya berdiri tegak. Lurusnya apa namanya ini? Geger. Kalau punggung. Kecuali kalau memang sudah nggak bisa, saraf kejepitnya sudah kaset, sudah expired, kan sudah nggak bisa benar itu, sudah begini terus, ya sudah nggak bisa. Diberi Allah. Kan ada gitu ya, yang usia 50-an ke atas itu kalau saraf kejepitnya ya begini, maka sudah begini terus. Nah, itu baru. Tapi harus ada pembedanya. Ketika dia sedang bungkuk dengan ruku. Jangan antara ketika berdiri tegak dengan rukuknya nggak ada bedanya. Misalkan ini begini, berarti rukuknya begini. Tapi kalau sudah bungkuknya begini, ini repot. Karena kemudian tidak ada bedanya antara rukuk dengan berdiri. Sementara lagi al-qiyam al-qudroh termasuk rukun. Dalam sholat fardu, kemampuan berdiri tidak boleh ditinggalkan. Ternyata kita masih bisa jalan ke masjid, lalu sholat di masjid selonjoran. Allah nggak boleh, dasar, karena dia masih berdiri, masih bisa berdiri. Ya, jadi afdal mana antara sujud dengan berdiri? Dalam rukun sholat masih afdal berdiri. Maka kemudian sekali lagi, ketika misalkan punya penyakit, nggak bisa sujud, pokoknya nggak bisa sholat sempurna, pilih yang paling afdal. Kalau bisa berdiri, pilih berdiri. Lalu bawa kursi. Ya tadi bisa Allah Akbar, pas rukunya ikut ruku, lalu i'tidal, lalu ketika mau sujud duduk. Nah, ketika duduk pastikan melebihi lutut. Kalau ruku hanya selutut, kita pandangannya ruku. Tapi kalau sujud harus melampaui lutut. Nah, jadi bukannya sini. Ya. Cara berdiri kalau berdiri, kalau sholat duduk. Jadi ketika rukunya itu selurus dengan lutut. Tapi kalau ukuran sujud melampaui lutut. Jadi sujudnya ketika orang duduk itu begini.
Nah, rukunya begini, paham di sini ya. Jadi utamakan berdiri daripada sujud. Ya, jadi kalau misalkan suatu saat Anda sakit atau ketika nggak bisa berdiri, ya baru duduk. Nah, sholat karena berdiri itu dipersyaratkan dan dia harus tegak, maka nggak boleh neot-neot. Misal Allah Akbar. Allah. Nggak boleh, nggak bisa. Melewat kanan nggak bisa. Harus intisab. Tegak. Jadi namanya geger, itu lambung harus lurus. Jadi kalau misalnya melihat begini itu Allah Akbar. Karena pegel habis. Nyuci lama, ya Allah. Atau nyender. Itu nggak boleh. Ya. Termasuk tidak biasa sholat. Ya, paham ya? Jadi pastikan, sekali lagi pastikan bagaimana kalau antara pilih duduk dengan berdiri. Kalau masih mampu berdiri, di bawahnya tadi ya ini. Allah Akbar, kemudian duduk baru ruku. Ya, kalau kesulitan ruku, misalnya ini, misalkan kesulitan, Allah ruku, khawatir nih orang tua kan kadang banyak tidak seimbangnya, karena terlalu banyak pikirannya. Pas ruku gini kalau kepalanya berat, jumlah begini khawatirnya begitu. Kan itu kan keberatan kepala. Akan mikir ikan asin, mikir susian. Maka rukunya dulu sih, misalnya Allah Akbar ya, Allah Akbar. Lalu kemudian duduk, baru ruku. Allah Akbar, baru sujud. Itu kalau penyakitnya ketika ruku, ini orang yang punya darah tinggi, itu kan pusingan tuh. Kepala di bawah saja itu pusingnya. Maka khawatirnya tadi, ketika pas berdiri ruku, keberatan kepala, lalu jungkel, khawatirnya begitu. Maka pilihlah sudah Allah Akbar masih mampu, lalu duduk, lalu ruku. Kan dia setelah ruku, lalu sujud. Pokoknya katanya ruku itu ukuran lutut, kalau sujud harus melebihi. Ini kalau kita khawatir nanti ketika ruku kondisi berdiri, khawatir jungkel. Gitu ya. Tapi kalau masih mampu berdiri, lalu ketika ruku masih mampu ya, tetap lurus, lalu kemudian iktidal, lalu kemudian duduk, baru sujud. Karena orang tua itu rata-rata yang jadi problem adalah peralihan dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berdiri. Itu bisa kita bayangkan mudah. Perempuan itu rata-rata darah tinggi banyak nih, karena banyak pikiran yang dibedah. Maka sering darah tinggi. Nah ini yang peralihan dari berdiri ke sujud itu sebenarnya yang paling benar. Kalau sehat nih, kan pelan-pelan sebenarnya yang benar tuh. Dari misalkan ke sujud, pelan-pelan, lalu sujud. Karena perjalanan darah ke otak itu juga tidak boleh cepat-cepat. Maka sholat yang gaspol itu tidak dianjurkan. Model-model sholat tarawih yang gaspol itu tidak dianjurkan, tidak menyehatkan. Maka dalam itu yang kemudian diadopsi dalam yoga. Seram yoga itu kalau mau pola sujudnya diambil, ditiru. Karena yoga ketika sujud itu adalah paling efektif untuk mengalirkan darah ke otak. Darah bisa masuk ke otak, maka otak kemudian disuplai oleh oksigen. Nah, ketika otak tersuplai oksigen secara baik, maka cenderung orang itu akan terhindar dari depresi, stres. Nah, salah satu hikmah dari sujud itu sebenarnya bisa mengurangi stres kalau sujudnya benar. Nah, maka kalau sekali lagi dari tidak dianjurkan, apalagi nenek-nenek yang punya problem ketika perpindahan dari berdiri ke sujud, kalau kemudian jamaah imamnya ngebut, wah itu
bisa jungkok. Kita belum nyampe udah berdiri lagi. Waduh, mesti ngos-ngosan. Ya. Jadi itu namanya al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri ketika mampu. Nah, ini wajib. Kalau wajib itu nggak ada tawar-menawar, kecuali memang tidak mampu. Tadi misalkan nggak mampu berdiri, boleh juga duduk. Kan itu ya. Nggak bisa duduk begini, boleh duduk di bawah. Duduk di bawah yang paling afdol caranya adalah duduk model sholat tahiyat pertama. Yang paling bagus model duduknya di ketika sholat duduk paling afdal adalah model tahiyat awal. Kebayangkan tahiyat awal begini ya modelnya paling iftiros ya namanya nggak bisa ya itu kalau nggak bisa berarti berdiri. Kalau punya problem kaki nggak bisa lipat jangan selonjor tapi berdiri. Ya kan gitu. Antara sholat selonjor begini nih makan begini pegel Allah Akbar begini dengan duduk di kursi Bu Indah bisa Bu Indah ya. Jadi antara duduk begini dengan berdiri lebih afdal berdiri ya. Maka sebaiknya kalau misalkan matur punya problem nggak bisa ngelibet, kalau bisa masih nggak apa-apa ya. Kalau masih mampu ya jalankan secara normal. Tapi kalau nggak mampu ya kayak gini ya, utamakan berdiri baru duduk ya. Iya. Sholatnya atau bersucinya? Sholatnya. Nah, sholatnya itu ada dua model. Ya, sholatnya ada dua model. Pertama, ketika bisa berduduk, ya duduk ya. Boleh karena berdiri nggak mungkin bawa infus serang balik. Maka tadi selonjor boleh selonjor. Syukur bisa menghadap kiblat ya. Syukur kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pokoknya ini jalur pertama. Jadi biasa begini aja. Udah. Rukunya yang penting bedakan ketika rukunya begini. Tapi kalau bisa sampai ke lutut syukur. Tapi ketika Anda bisa lutut maka ketika sujudnya syukur. Bisa timbuh bagus gitu. Kalau bisa timbuh bisa bagus. Misalkan bisanya begini. Misalkan ya. Maka ketika ruku perhatikan kemampuan kita ketika sujud. Ketika kemampuan kita sudah hanya sampai ke lutut, maka pastikan rukuknya di belakangnya. Jangan sampai sujudnya begini, rukuknya begini. Di awal ketika ngambil perkiraan pas rukuk sudah begini, nanti sujudnya begini juga. Nah ini nggak ada bedanya antara rukuk dan sujud. Jadi tidak sah. Pastikan beda. Makanya kalau misalkan maksimalnya kita bisa sampai ke lutut, maka berarti rukuknya cukup sampai Allah Akbar terus. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaan antara rukuk dan sujudnya. Itu kalau duduk. Kalau tidur, sekarang kalau tidur, tidak prakteknya tidur dan segala. Kalau tidur kalau sebenarnya sholat yang paling dia masih bisa miring. Kalau masih bisa miring. Jadi miring namanya miring ya. Nggak usah saya praktekkan ya. Kalau masih bisa miring. Mengatal tentang apa? Kalau nggak bisa miring baru telentang. Telentang adalah pilihan terakhir sebelum disolatin. Ya. Jadi kalau bisa miring. Kalau sudah telentang, ya sudah berarti hanya gerakan tangan dan mata. Nah, ini, yang jadi masalah ketika kita mengingatkan sholat orang lain. Yang jadi masalah, misalnya kita punya orang tua,
lalu kemudian diingetin sholatnya ya. Kan harus sholat tuh, nggak bisa ditinggalkan. Nah, pengetahuan kita tentang rukun sholat menjadi penting. Setelah al-qiyam al-qudroh kan niat ya. Niat rukun. Ma'a takbir. Ini harus tahu Anda. Saya sebutin yang paling pokoknya aja ya. Niat, lalu Fatihah, lalu kemudian rukuk, lalu kemudian sujud, misalkan ya. Terusnya sujud, kemudian ada doa akhir, tidur dan ada sujud, lalu kemudian berdiri. Nah, ini pastikan ketika kita nyuruh misalkan orang tua kita yang sedang sakit, pastikan yang perintahkan yang paling sederhana. Misalnya begini, ini pas niat apa, atau mama sholat, Allah Akbar, sholat, baca kabiro, alhamdulillah, aku belum lupa. Saya pernah, ini bahasanya tahu ya, menyuruh orang tua sholat. Ya udah setengah pikun itu baru ini apa? Sholat sebenarnya apa? Kan lupa. Maka kita ketika mendampingi orang tua yang sedang sakit, kalau dia masih bisa sholat tapi ambil pokok-pokoknya. Terutama di pokok-pokoknya niat, takbir, lalu nggak usah baca apa namanya? Doa iftitah, kabiro, alhamdulillah, nggak usah baca Fatihah saja. Wala boleh langsung ruku Pak, iktidal, ruku, sujud. Boleh aja. Lalu kemudian berdiri Fatihah lagi. Terus begitu. Karena kalau misalkan kita mendampingi orang tua kita yang sedang sakit, disuruh baca kabiro, keburu lupa. Kabironya setelah alhamdulillah. Setelah ini apa? Batal kan? Wong sholat ngomong setelah ini apa? Ya batal. Nah, kita mandu ambil yang rukun saja. Karena dia tidak bisa berdiri, maka dia terlentang. Nah, itu saya pernah melakukan kesalahan begitu, mendampingi orang tua, sunat dan wajib, sunat dan rukunnya dibaca semua. Jadi baru satu rakaat selesai, udah capek. Baru satu rakaat selesai udah capek. Karena emang orang kondisi sakit kan begitu ya. Kalau sakit itu udah nggak nyaman badan itu. Maka usahakan pakai format yang gaspol. Fatihahnya cukup, di berdirinya cukup baca Fatihah. Ketika tahiyatnya cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selesai. Kan begitu ya? Karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau kondisi seperti tadi, maka harus kita pilih jalur yang paling pendek. Nanti juga begitu. Ketika kita suatu saat dihadapkan pada kondisi kita harus cepat-cepat sholatnya, maka ambil yang rukunnya saja. Surah pendeknya nggak usah baca, tasbihnya nggak usah baca. Jadi Allah kan gini. Setelah ini kan diantara ini kan adanya tumakninah ya. Tumakninah itu gini. Disebut tumakninah itu kan sering teman Allah Akbar, setelah lurus namanya tumakninah. Sudah plong itu nekan itu apa? Tapi kalau misalkan Allah belum nempel sudah berdiri lagi, itu namanya belum tumakninah. Namanya tumakninah itu kita sudah rukuk langsung mantap, itu namanya tumakninah. Pokoknya udah mantap megang itu namanya tumakninah. Lalu pas takbir udah Allah tegak tumakninah. Jangan Allah masih Allah kita tumakninah. Ya, masih begini sudah. Nah, itu bukan tumakninah. Jadi tumakninah setelah kita tegak tumakninah. Jadi yang penting tumakninah. Anda nggak baca nggak apa-apa. Nggak baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nggak baca sami Allah, nggak baca subhanallah a'la, nggak baca rabbil firli, nggak masalah.
Ya, yang penting pastikan coma. Itu kalau kita lagi paket cepat, takut ketinggalan bis, takut jemurannya kehujanan, takut masakan kekosongan, nah, itu boleh sah. Meskipun afdoliyatnya nggak dapat, sahnya tetap sah. Ya, tapi kalau misalkan kendalanya, nah, itu kata Rasul apa? Kan pernah